Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama host paling tampan, kece, cool, Brandon Anto dalam acara Kepoin di ruang ngobrol. Oke pemirsa, hari ini, pada sore hari ini siapa sih yang akan kita kepoin? Kalian pasti penasaran kan? Dari kemarin saya share siapa bintang tamunya. Hari ini nggak biasa bintang tamunya. Bintang tamu hari ini itu adalah 3 orang waria yang hit di Sangatta. Yeay. Oke pemirsa, sebelum kita tanya-tanya tentang mereka, mengulik waria-waria di Sangatta itu seperti apa kehidupannya, lebih kita perkenalkan dulu mereka satu persatu. Oke, kita perkenalkan yang dari sini ujung dulu. Siapa sih namanya? Yang centes banget ini. Oke. Silakan. Nama aku Sri. Silakan. Kalau aku Angel. Kalau aku Rosa. Oke. Nama Nama Loli. panggil Loli ya. Loli. Oke. Yang di sini adalah Sri, ini adalah Angel, ini adalah Rosa. Oke. Mereka ini menurut kalian cantik atau ganteng sih? Oke. Itu buat Sri, Angel sama Rosa itu nama asli atau nama samaran? Boleh nggak tahu nama aslinya siapa? Oke. Kalau nama aku Aryadi. Oh, ini namanya Aryadi. Dan ini Kalau nama aku Mustar. apa? Nama sekolah. Mustar. Kalau yang di sini namanya siapa? Kalau aku Arianto. Ya. Kok kayak namaku Brandon Anto Arianto. Oke pemirsa. Kalian jangan malu-malu di sini. Kita akan mengulik tentang mereka. Mereka ini juga waria yang bermain YouTube. Mereka ini hit juga. Oke. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama buat Angel, Sri dan Rosa. Oke. Kenapa sih? Kenapa kalian memilih untuk menjadi waria? Ya, dari sejak kecil sih kita jadi sudah kayak gini. Oh gitu. Jadi sejak kecil. Nah, Itu bawaannya atau memang gimana tuh? Itu bawaannya kayak. Itu nggak bisa kalian rubah? Ya, nggak Gimana tahu sih? sih kalau ada musisat sih siapa tahu bisa. Nggak bisa dilawan? Iya. Maksudnya tuh kalian gini kan? Kalian adalah maaf nih, seorang laki-laki tapi mempunyai Jiwa perasaan jiwa perempuan. Itu kalian nggak bisa nggak untuk ngerubah itu menjadi normal seperti itu? Gimana tuh? Ya kayaknya susah. Susah ya. Karena lihat perempuan aja kayak gimana gitu. Jadi nggak ada ketertarikan sama wanita gitu ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali sumpah. Malah lihat perempuan cantik aja kayak saingan gitu. Jadi kayak saingan ya? Iya, lihat orang cantik, ada saingan baru. Gitu. Oh, buat mas operator gimana tuh, ganteng dah ya? Mas Iya. Tertarik ini. Tapi biasa sih ada orang ganteng tapi daya tariknya kurang kan. Kita Oke. juga gimana juga gitu. Nah, tapi kalau orang jelek juga kadang tapi daya tariknya ada ya langsung deg-degan. Nah, Ya, hati bergetar ya. kayak gimana? Oke, ini buat Sri dan Angel, Rosa dan Angel. Ini kalian bersaudara nih. Buat tanggapan keluarga kalian lebih memilih untuk menjadi seorang waria. Gimana nih kalian karena kalian bersaudara? Tanggapannya gimana nih? Atau kalau bapak sama mamanya lagi ngamuk bawa parang gimana? Pengen tahu nih. Kalau tanggapan keluarga sih ya nerima aja. Nerima. Heeh. Kalian bersaudara berapa nih untuk satu 6. keluarga? 6. Terus laki-lakinya? Laki-lakinya 2, ceweknya 2, warianya 2. Keluarganya juga ya. Beda ya cewek. Iya, cewek 2, sama waria 2, ya. cowok 2. Oke pemirsa. Jadi pemirsa, ini saya dipanggil Mbak, Mas atau nama aja gini ya? Namanya. Nama. Buat Angel dan Rosa ini adalah saudara kandung. Mereka ini adik kakak. Jadi mereka ini punya saudara 6. Tapi katanya punya saudara laki 2, perempuan 2,
dan warianya 2. Jadi mereka ini bukan termasuk di laki-laki dan juga bukan termasuk di perempuan. Jadi di tengah-tengahnya lah. Oke, kalian bertiga ini berasal dari mana sih? Pastinya bukan orang Sangatta kan? Dari Bulukumba. Sulawesi. Sulawesi. Tiga-tiganya dari Bulukumba. Iya. Oh, seperti itu. Sejak kapan sih datang ke Sangatta? Aku 2006. Aku 2011. 2011. Kalau aku 2007 kali. 7. Oh, jadi yang paling lama ini Dulu angkam kan? Mbak Om Sri. Undang Mbak Om. Jadi 2006, 2007, 11. 2011. Jadi berapa? Oh, cukup lama ya di Sangatta. Kegiatan kalian di sini apa sih sebenarnya? Kerja kah atau ada usaha kalian? Usaha sih, salon sendiri-sendiri. Salon sendiri-sendiri gitu. Oke. Untuk salonnya apa sih yang di salon selain pastinya potong rambut kan? Kalian ini selain potong rambut yang kalian bisa di salon itu apa? Entah itu makeup pengantin atau apa? Semua bisa sih. Semuanya bisa. Jadi kalian ini bisa promosi sekalian nih salon kalian ini apa yang kalian lihai selain potong rambut, make up, semir-semir rambut apa yang andalan kalian di salon kalian itu apa? Andalan aku sih potong rambut. Kalau andalan aku smoothing sama poat. Kalau aku sama Kok sekali. ikut potret? Potong rambut sama smoothing. Smoothing, oke. Sibuknya. Oke. Aku pakai ini. Mereka pakai bahasanya. Oke, pemirsa, mereka ini punya salon. Ini salonnya salon apa namanya? Rosa Salon. Rosa Salon. Pastinya salon Angel Angel. Salon. Angel Salon. Sri Salon. Sri Salon. Oke. Kalian kalau mau potong rambut untuk satu kali potong rambut berapa di salon kalian untuk harganya? 20.000. 20.000 sama semua? Sama. Sama semua, oke. Iya, tapi kalau anak sekolah 5 kita kasih lah. Kalau 10.000, sekolah. 15 karena itu biaya untuk dipakai makan di sekolah lagi. Oh gitu. Jadi, Tapi Ada kalau lebih ganteng plus-plusnya sedikit. atau gimana? enggak. Untuk anak sekolah. Oke, pemirsa ini untuk potong rambut 20.000 untuk orang-orang umum pada umumnya, tapi kalau untuk sekolah anak-anak sekolah itu sekitar berapa? 15 sampai 10.000 karena untuk kebutuhan mereka di sekolah ya, Iya. betul ya. Oke. Dia bisa jajan gitu. Ini buat tanggapan kalian nih, kalian kan memilih untuk menjadi waria. Pastinya orang di sekitar kalian itu kebanyakan ngolok, pasti cemooh. Tanggapan kalian terus itu trik kalian untuk apa namanya itu membiarkan itu seperti apa sih tanggapan kalian? Aku sih diolok-olok sama orang itu masa bodoh ya. Soalnya ya nyari uang aku sendiri, Betul. hasil keringat aku sendiri, nggak minta sama dia. Ya mau ngapain, mau ambil kepala pusing dengerin mereka. Oke. Jelasnya aku fokus di kerjaanku aja. Oke. Kalau Nggak nyusahin buat orangnya. Angel gimana? Kalau aku sih biasa-biasa aja. Selagi dia enggak beri aku makan. Betul. Rosa tanggapannya gimana tuh? Aku sih tanggapan kayak seri aja. Sama ya. Iya, masa bodoh. Masa bodoh. Terus pernah nggak kalian tersinggung dengan omongan orang tentang hinaan yang mereka lontarkan dari mulut? Benjong, teriak gitu kan biasa tuh Ya ada. selagi nggak berlebihan sih, ya kita masih biasa aja. Terima aja ya. Tapi kalau berlebihan keluar nih ya. Untuk Untuk keluar, memang aku harus. Berlebihan. Waduh. Kalau dia dapat makannya. Oke. Terus itu Iya bang, kalau berlebihan dihantam kan. ya, jadi keluar lakinya nih Keluar ya. lakinya. Oke. Bukan lagi seri. Bukan kembali laki ke- lagi. Kembali lagi ke Mustaq. Nah, tadi seputar tentang potong rambut itu sekitar harga segitu. Nah, pasti pemirsa dan para wanita juga pengen tahu nih untuk smoothing rambut, untuk keriting atau semir untuk diwarnain itu berapa kali smoothing warnain berapa kira-kira harganya? Pengen tahu nih. Tergantung panjang pendeknya sih. Untuk pendek. Untuk panjang berapa, untuk pendek berapa? Seperti rambut saya ini berapa nih? Ya, ya kebetulan sih kalau misalnya yang rambut pendek dapat promo juga, ya murah juga. Karena kita kadang setiap bulannya tuh ada promo gitu. Setiap bulan ada promo. Oke, mantap ya. Sama ya harganya. Sama. Karena kita itu saling calling, promo ya bulan ini. Ya oke. Oke, gitu. Nah, pasti pemirsa juga pengen tahu nih.
alamat salonnya masing-masing di mana. Pasti setelah mudah-mudahan setelah kalian dipanggil di ruang mimpi, di ruang ngobrol ini, salon rame. kalian jadi rame nih. Untuk alamat Amin. salonnya, Kalau aku samping Alfami di Jalan Ponegoro, Salon Angel. Salon Angel. Kalau Kalau aku Jalan Penegoro. Jalan Rosa Penegoro, Salon. Rosa Salon. Dan kalau serinya nih, Kalau aku APT samping Travel Cendana. oh di mana tuh? Simpang 3 ya. Simpang 3 Oh dekat penginapan Lumbu. Lumbu. Oh dekat penginapan Lumbu. Oke. Pemirsa, kalian ingin potong rambut, mau smoothing, mau semir atau bisa langsung datang ke salonnya mereka nih. Pastinya juga keren nih. Oke. Buat kalian bertiga. Apa ya? Saya mau nanya ke kalian nih kayak gimana, bingung juga. Aja terus. Nah, apa ya? Untuk kedepannya kalian nih, apa sih tujuan hidup kalian untuk kedepannya? Pastinya kan enggak seperti ini terus. Pastinya pengen berubah. Apa sih tujuannya hidup kalian kedepannya seperti apa? Tujuannya sih lebih Dekat- kedepannya lagi semoga bisa berubah, membahagiain orang tua gitu sih. Oke, itu tujuannya ya, tujuan. Untuk kalian yang bersaudara ini gimana nih tujuannya? Apakah kalian ingin pulang kampung atau di kampung aja? Karena kan orang tua sudah tahu kalian seperti apa. Apakah nanti suatu saat kalian bakal pulang kampung terus buka salon di kampung gimana? Menurut kalian Kalau kemungkinan enggak itu? Kalau kemungkinan enggak. Enggak ya. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi Kemungkinan enggak. Nah. Aku sih kemungkinan ada sih. Kalau aku kemungkinan ada karena nggak selamanya di sini kan. Iya, pasti betul. yang Jauh mau- dari orang yang tua mau jauh susah dari- Iya. banget. yang mau jadi orang jauh dari orang tua kan siapa sih yang mau oh, kayak gitu. gitu. Oke. Buat kalian bertiga. Nah, ini yang kepo banget aku pengen tahu. Oke. Nah, kalian ini kan adalah seorang laki-laki cuman mempunyai apa namanya itu yang adalah apa lain gitu kan. Kalian punya jiwa perempuan. Kira-kira suatu saat nanti ada nggak terlintas di pikiran kalian untuk menjadi seorang laki-laki tulen terus menikah, mempunyai keluarga? Ada nggak terpikir seperti itu? Suatu saat nanti. Kita nggak tahu sekarang nih. Kalau aku sih nggak ada kepikiran kayak Nggak ada kepikiran. kesana. Dan kalau untuk kalian yang bersaudara ini seperti apa nih? Kalau aku sih belum ada kepikiran kayak gitu. Gitu. Sama. Sama. Untuk Karena apa ya? Yang penting orang tua dulu dibahagiain gitu nah. oh, tujuannya orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Karena yang utama itu orang tua. Oke. Jadi pemirsa, mereka ini mungkin di mata kita, di mata orang-orang yang di luar sana mungkin menganggap mereka tuh rendah, tapi mereka ini punya jiwa atau perasaan yang untuk keluarganya. Pastinya mereka tujuan hidupnya untuk membahagiakan orang tua. Jadi kalian ini nggak ada kepikiran sama sekali ya untuk ke situ dulu ya? Nggak ada Belum dulu. ada. Yang penting nyenangin orang tua dulu. Orang tua. Apa namanya? Pertanyaan yang sudah aku siapkan untuk kalian ini kan jadi lupa kalau kayak gini. Tapi lucunya kali. Ketemu bidadari ini. Bidadari. Ini rambut asli nih? Hah? Rambut asli atau Ini apa? rambut sambung. Ini model terbaru sekarang di salon. Di salon. oke. Untuk seperti itu berapa tuh kira-kira untuk? Ini 300 Kita cocok loh. Iya. Jadi Kan? pengen sih aku nanti kalau aku ngedance ini kayaknya Ya, ini memang Lebih tebal lagi dari ini ini. memang modelnya Agnes Mo. Agnes Mo ya. Nah, Oke. Sama Nikita Mersani. Jadi Agnes Mo sama aktingnya. Untuk mangkal ya. Gimana sih kalau banget? Kenapa aku namanya Mustar kalau siang, Hah? malam kalau Sri? Karena dipakai mangkal itu namanya Sri. Sri. Heeh. Oke. Tapi trauma lagi sih mangkal ditangkap satpol. Pernah ditangkap. Pernah sih enggak ditangkap sih Ditegur aja. Tegur. Pernah dulu waktu Disangat tak? zaman-zaman pertama Oh, datang dulu sini. gitu ya. Dulu kan lagi rame-ramenya tuh. Iya. Betul sekali. Jadi gimana tuh ditegur, gimana disuruh pulang atau gimana? Pulang. Sudah jam berapa bilangnya pulang sudah? Ya om, padahal kita baru-baru turun loh mangka. Belum dapat sesuatu gitu nah. Oke, pemirsa, sebelum gitu saya ini untuk kita mengundang mereka bukan bermaksud kita maaf nih kita mendukung Ya. kayak gini.
Cuman kita akan pengen tahu kehidupannya mereka seperti apa. Jadi itu tujuannya sebenarnya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ceritakan dong sedikit tentang kehidupan kalian yang dulu sampai sekarang, sampai kalian seperti ini. Mungkin ada tuh cerita sedihnya, bahagianya atau gimana. Siapa nih mau cerita duluan ini? Atau yang kedua saudara? Rosa dulu. Rosa. Waktu Cerita aja. waktu ke Lepas Sangatta aja. sini. Heeh. Waktu ke Sangatta sini, aku kan pergi di sini berdua sama berlima ya sama Film sepupu. muncul. Terus uang modal ke sini tuh cuma 500.000 aku berdua. Berdua sama Iya. kakak nih. 3 hari 2 malamnya kita nggak pernah makan. Iya. Bertiga cuma satu bungkus doang. Satu bungkus doang. Datang ke Sangatta ini. Iya. Makannya itu cuma di pare-pare aja, terus makan mie satu bungkus ya. Aku berdua. Itu pun pas sampai di Pare-Pare itu kan sudah habis. Jadi pas aku sampai di sini, aku ndak ada uang sama sekali kan. Terus Angel ada karena dia punya kerjaan sudah di sini. Terus untung aku bawa HP Cina gitu nah, yang kemarin itu kayak Jual. Itu aku kasih ke sepupuku ya, dijualnya. Dijual di situ untuk biaya makan ya. Itu pun kalau Angel sudah kerja, aku belum. Oh gitu. Jadi tahun berapa itu? 2011 ya. 2011. Kan Angel kan dulu ke sini baru ke Sulawesi duluan. bersama lagi ke sini lagi. Jadi tanpa modal, tanpa. modal. Oke. Cukup keren ya cerita mereka untuk berpetualang ke kota Sangatta ini. Tapi sekarang sudah aman ya. Sudah ada aman. usaha pastinya, seru pasti. Sudah ada penghasilan. Terus pernah enggak masih kontak-kontak sama orang tua pastinya ya? Iya pasti. Pernah ngirimin uang atau gimana? Kalau Itu sih wajib ya. iya itu wajib tiap bulan. Walaupun sedikit banyaknya kan, penting harus. Kami tulang punggung keluarga. Oh jadi gitu. Kalau aku sebenarnya berdua itu tulang punggung keluarga. Jadi kalau ngirim nih barengan ya, berapa dijumlahin gitu ya? Heeh. Oke. Angel rame, Angel yang banyak. Rosen rame, Rosen banyak gitu. Terus untuk Sri sendiri, cerita tentang perjalanan hidupnya sampai sekarang. Oh, ini. aku dulu itu ceritanya kesini tuh cuma mau jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Dikirimin tiket kapal kah sama Anggi Parsalon. Oh ya. Dikirimin aku, sini coba jalan-jalan ke Sangatta bilang. Jadi aku bilang, "Ih, jauh betul. Aku kan enggak pernah pisah sama orang tua aku kena jauh kayak gini." Tapi sebelumnya kesini tuh sudah memang jadi seorang waria Iya, atau kerja salon Oh, sudah di Bulukumba sana. Hmm. Oke, terus Jadi kesini lah aku naik kapal air itu. Kayak Rosa juga kehabisan uang gitu. Jadi pas aku nyampe di sini subuh jam berapa gitu, jam 4 lah. Lapar buka mah aku nggak ambil barang ke mobil, langsung cari makan di rumahnya gitu. Minta makan muna, aku belum makan bro sampai sekarang. Iya, tadi kalau aja loh berhenti berapa kali tuh dari Balikpapan ke sini kan. Tiap kan warung berhenti lagi. Aku di atas mobil aja loh makan mie rebus itu. Mie rebus itu yang dihancurkan mentah gitu ya. Makan lagi lihat orang makan nasi, ini pengennya makan nasi. Tapi itu aja mie kuku makan itu sampai astaga kapan nyampe. Kapan sih nyampenya ini bilangnya? Bilangnya masih lama, berapa jam lagi? Emang Sangatta ini kota apa sih? Aku sampai nangis. Iya sampai nangis loh di perjalanan. Kok kayak hutan ini kan? Kok kayak banyak betul pohon-pohon kayak gini kan? Kayak dalam hutan betul itu nah. Baru enggak ada kayak gedung-gedung kayak mana Ya gitu. ada yang tinggi-tinggi ya. Kayaknya aku salah dibawa kemana gitu. Dia nangis tuh ya. Akhirnya sampai di Samarinda, ya astaga ternyata keren banget loh Kalimantan ini kan. Ternyata kayak gitu. Wow. Jadi jauh lagi dari Samarinda itu, wow, hutang lagi. Gimana sih? Aku kira itu kota itu sudah dapat lagi kota Bontang, ternyata bersihnya kota ini kayak gitu, cantik, keren banget gitu. Nah, jadi tidak lama jauh dari situ hutang lagi. Itu lebih hutang lagi ya. Sangatta sudah lagi. Loh, oh ternyata ini Sangatta di antara nomor kayak Balikpapan kota besarnya kan, Samarinda, kota besar, iya, Bontang itu baru. Oh ini kota yang terakhirnya yang paling besar gitu ceritanya. Di sini sudah tempatnya. Ketemulah aku sudah semua di sini. Gitu. Jadi perjalanan tuh asik ya. Ada kenangan tersendiri ya. Itu 2006 ya? Iya. Itu susah betul. Pokoknya ngeri kalau kesini tuh enggak ada sama sekali uang gitu nah. Tak bisa tuh. Tapi kalau alhamdulillah sih enggak pernah naik kapal air lagi kalau pulang, naik pesawat aja. Karena jadi rezekinya sudah ya mulai. Ya, aku takut teringat petani gitu nah. Astaga, gimana ya. Harus malam kan di situ. Karena pesawat kan berapa 45 menit aja sampai nyanda. Alhamdulillah. Ini
kalau di satu malam satu hari, astaga, tengah laut kita, aku takut jadi gila gitu nah. Oke pemirsa, di balik banyaknya hinaan yang mereka hadapi, tapi ada cerita semenjak mereka kesini tuh ada ceritanya tuh ya cukup asik juga ternyata ya. Mereka tuh penuh perjuangan lah untuk datang ke kota kita ini, kota sangat tak tercinta. Oke, buat kita untuk menjaga anjuran pemerintah diwajibkan kita menggunakan masker. Jadi banyak karena muka kalian sudah terpampang, kecantikan kalian sudah terekspos di kamera, jadi kita sekarang menggunakan masker. Bagus, oke? Ini wajib loh. Oke, begini. Lanjut ya pertanyaannya ya. Jadi gini, untuk kalian ini sebagai waria, apa sih kalian merasakan bahagia enggak kalian dengan hidup yang seperti sekarang ini? Apa sukacitanya kalian menjadi seorang waria? Aku sih bahagia sih jadi waria kayak gini, soalnya apa sih bisa nyari uang sendiri, bisa buat usaha sendiri tanpa nyusahin orang tua, nyusahin keluarga kayak gitu. Jadi aku sih senang aja. Oh gitu. Karena semua keluarga kakak gitu, adik-adik gitu mendukung aja juga. Oh iya betul. Jadi untuk Rosa sama Angel ini gimana? Sukacitanya kalian karena sudah memilih menjadi seorang waria dengan banyaknya tantangan, hinaan yang kalian pasti hadapi pasti di luar sana kan sebelum kalian sampai ke sini. Gimana nih? Apa sukacitanya? Cerita sedikit dong tentang itu. Sukacitanya. Apa nih? Angel aja yang jawab. Oke. Sukacitanya. Kalau sukacitanya sih banyak banget. Awalnya kan pertama kali ke Sangatta sini kan biasanya kami di luar cari makan. Gaji kan lama baru 1 bulan kan. Kita nggak langsung ke sini langsung buat Kerja. usaha loh, kita ikut sama orang dulu. Oh gitu. Jadi Kadang kami pernah makan loh sama sepupu kami tuh 1 piring bertiga nasi goreng sampai nitiskan air mata. Itu dukanya ya, citanya. Tapi kami selalu sabar, akhirnya bisa seperti itu. Itu kita ikut sama orang tuh kadang 3 tahun loh. 3 tahun Iya, Aku lama banget. untuk ngumpulin modal itu ya. Gitu gaji tuh kadang Kalau 2 juta, 3 modal juta buka tuh, salam keberanian aja. 2 juta 3 juta itu kita Rela ngutang loh. untuk orang tua segini, kita naruh untuk Gloriana. segini kan. Kami waktu buka usaha itu apa itu Modal modal nekat aja. ngutang aja. Modal Selagi orang itu nggak bayarin kan ngapain juga dengar gosipin kan. Selalu digosipin. Iya sih. Kadang ngutang kayak gitu, misalnya ada kampas obat itu kita kan ngambil di kampas itu nggak langsung cash, Iya. kita bayar 2 kali. Yang sedihnya itu giliran kita itu digosipin sama teman-teman atau siapakah teman-teman yang seprofesi. Padahal dia nggak tahu guys gimana rasanya kan. Oh betul. Tapi masa bodoh aja. Selagi kita masih sehat ya bisa. Selagi aku masih sehat, masih bisa jadi duit, nggak repotin orang. Sayang dia. Kami nggak pernah merasa bersaing loh. Iya betul. Ini kalian ini kan sebagai apa namanya itu waria di Sangatta ini yang lagi hit nih. Karena banyak yang kenal kalian nih. Karena kalian ada bermain di YouTube gitu kan. Mencoba untuk apa namanya berakting lah. Tanggapan kalian ini itu apa kesenangan kalian atau gimana sih, atau itu memang hobi kalian untuk seperti pengen jadi artis atau gimana? Aku sih nggak kepengen jadi artis. Kalau hobi sih memang hobi acting sama berkaca itu sambil berakting itu sejak masih kecil memang. Itu impian aku berakting kayak gini, makanya aku dulu salah satu masuk channel orang itu aku senang banget gitu kapan lagi kan kita bisa belajar kayak gitu, belajar akhirnya ada yang panggil, ya sudah kita main bareng. Gitu ya. Itu kesenangan aku banget. Cuma hiburan di saat bete juga ya, biar dikenal orang juga kan. Kita biasa kan kerja full kan terus banyak loh di salon-salon itu dilihat-lihat dari itunya. Kita kalau aku kadang di channel kan Rosa kan dikirain aku bilang iya. karena kamu mirip. Jadi kesempatan ya. Iya kesempatan. Jadi gini,
Ini kan kitanya lagi masa-masanya COVID-19, corona lah intinya bahasanya gitu kan. Untuk pendapatan kalian selama pandemik ini menurun pastinya kan? Menurun. Sangat menurun. Sangat. Beda yang Gimana kalian mengatasi pendapatan kalian yang kurang? Otomatis kalian ini untuk mengirim orang keluarga di kampung itu pasti untuk makan sendiri, untuk keperluan pribadi itu gimana sih? Ya biasanya Itu irit. kita ngirim ke orang tua. Apakah makan sekali sehari aja? Kamu tiga lagi nih. Kalau soal makan dah irit, yang beli-beli pakaiannya dulu kan selalu. Nah, Sekarang irit. sekarang irit ya. Iya. Kalian ini kan bisa dibilang waria yang stylenya itu lebih ke cowok. Aku suka loh lihat kalian ini stylenya keren gitu loh. Kalian nih kenapa sih kebanyakan kan waria di Sangatta ini memakai baju perempuan walaupun dia jalan. Kalau kalian kenapa nggak seperti itu? Kalian juga Dulunya Aku pernah dulu baju begitu, baju perempuan motong rambut itu baju perempuan, tapi almarhum bapak aku tuh minta aku sebelum dia meninggal aku pakai baju cowok ya, turutin. Akhirnya rubahlah penampilanku jadi kayak gini. Kalau Tapi aku jiwaku sih- nggak bisa sih, masih tetap Tetap sama. ya, tetap. Mm-mm. Kalau aku karena ponakan kan banyak sudah gede, banyak cowok, ya otomatis malu lah. Jadi aku lebih suka kayak gini sekarang, lebih nyaman. Kalau aku cuma niat dari hati aja. Hati. Ya. Tapi gini, jujur ya, sebagai kita ini yang kita yang kenal gitu kan, saya ngelihat kalian bertiga dengan style kalian seperti ini, kalian lebih keren. Menurut aku, karena kita mungkin pandangan untuk style kita mungkin sama, pakaian kita. Kalian ini lebih gagah gitu lah, bukan cantik kelihatannya, lebih gagah gitu. Untuk style kalian bertiga loh. Apalagi saya sering kita kan pernah ketemu gitu kan, ngeliat kalian yang nggak sama lah sama waria-waria pada umumnya gitu. Tapi gini, ini kan saya pernah nih nanya ke teman waria juga yang sudah merubah 100% dirinya gitu kan, termasuk anunya apa segala macam gitu. Maaf. Kalian sempat nggak terpikir untuk seperti itu juga atau gimana, atau cuma sekedar jiwa kalian aja untuk kesitunya mungkin gimana nih? Kalau aku sih ya nggak ada sih niat untuk merubah semua tubuhku ini, karena aku sudah mensyukuri loh ke pemberian Tuhan ke aku kan. Betul. Apalagi gimana perasaan orang tua aku jika aku merubah semua dari dia gitu. Aku nggak mau. Apalagi ini ciptaan Tuhan ya. Aku cukup gini aja. Sudah puas kok. Sudah puas ya. Untuk Rosa gimana nih? Kalau aku nggak ada pikiran di situnya. Aku juga nggak ada. Nggak ada, jadi Cukup begini aja. Cukup begini aja sudah senang ya. Sudah senang. Oke, Kan jadi ada suatu saat kan kita bisa berubah. jadi mungkin untuk harapan untuk berubah menjadi seperti menjadi normal laki-laki lagi itu mungkin masih terbuka ya buat kalian bertiga, kemungkinan ya. Kemungkinan ada, tapi saat ini masih Belum ada. untuk Belum, kepikiran ke situ. namanya berubah kan butuh proses. Oke. Buat pemirsa mungkin kita berharap buat teman-teman kita bertiga ini kita doakan aja yang terbaik, semoga aja Amin. kedepannya mereka lebih baik lagi, terus rezekinya bertambah. Amin. Terus itu ya mungkin mereka hidupnya bisa seperti kita, lebih lagi. Cuman ya Amin. itu cuma harapan kita sebagai teman. Oke. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk untuk buat pertanyaan ke kalian. Ya minum dulu. Haus dia. Oke. Nah, silakan minum aja. Enggak apa? Enggak apa, aku enggak haus. Enggak haus ya. Aku cuma mau ngomong terus aja. Kayaknya Tambah seru ya. Tambah seru. Oke. Ya, udah semua mau dikeluarin semua. Mau pertanyaan apapun kami jawab. Oke. Nah, ini juga termasuk yang pertanyaan kepo. Ini kan kita nih dalam acara kepoin Nah, ini saya punya pertanyaan kepo lagi nih. Kalian kan nggak tertarik sama seorang wanita, pastinya ya, tadi kan seperti itu kan. Untuk pastinya kalian tuh apakah kalian punya pasangan
atau gimana? Gimana nih? Sesama jenis Nggak usah itu. sebut nama ya. Nggak usah sebut nama, kita privasi aja. Cuman kita pengen tahu kalian nih sebagai waria di Sangatta pastinya itu ada orang terkasih lah ibaratnya yang kalian sayangi, itu ada nggak kalian? Ya ada lah. Ya, itu yang sesama ya, bukan sesama. berlawanan ya. Bukan. Oke. Begitu juga yang Iya ada. Iya ada. itu gimana tuh kalian yang mungkin untuk privasinya kalian mungkin tidak bisa terlalu menjelaskan, cuman aku kepo banget nih untuk kayak apa sih yang kalian cari sebetulnya dari pasangan kalian yang sesama seperti itu. Aku jawab ya. Ya. Kalau aku sih support dari dia juga. Apa? Dikasih support itu. Dikasih support. Iya. Itu yang kalian cari atau Iya. apa yang maksudnya tuh yang kalian cari dari pasangan kalian yang sesama ini? Saling pengertian. Pengertian, kasih support, kasih sayang gini ya. kasih sayang. Itu yang lebih Iya. diutamakannya, yang dicari. Karena kami kan berjiwa wanita kan. Berjiwa wanita jadi Berjiwa wanita jadi. Berjiwa wanita ya pastilah kita mau disayangkan kayak wanita kan. Nggak berlebihan sih kita maunya sama dia. Oh gitu. Jadi kalian nih apa namanya tuh yang kalian cari dari pasangan kalian tuh adalah kasih sayang, pastinya perhatian gitu. Saling ya. mengerti. Saling mengerti. Jadi apa tuh namanya perasaan kalian ini normal. Punya cinta juga pastinya kan seperti itu. Cuman berbeda aja gitu kan. Pasti. Melebihi dari perempuan loh. Iya. Maksudnya gimana tuh? Sayang kami. Jadi kalau sudah sayang sama seseorang Orang susah dilepasin. gitu, wow, keren. Tapi suatu saat dia mau menikah, kita bebasin dia. Oh, Namanya gitu. dia kan laki-laki normal. Oh ya, jadi Kita tahu juga batasnya sampai di mana. Jadi kesimpulannya begini pemirsa, mereka ini adalah penyuka sesama jenis, cuman mereka ini juga apa namanya itu membebaskan pasangannya apabila kedepannya pasangannya mau kembali menikah mencintai seorang wanita, mereka juga membiarkan lah ibarat gitu kan, nggak seperti yang di berita kita tonton itu seorang waria memutilasi pasangan sesama jenis seperti itu ya. Warianya gila ya. Itu mungkin warianya penyakit jiwa karena atau Kalau kayak kami sih cara soal pikirnya dia juga menikah pendek ya kan, memang kayak gitu. kalau masih bujang kan masih ada hak. Kalau kayak kita kan biasa itu dia mau nikah pasti ngomong ke kita, aku mau nikah kayak gini ya, kita Anggap sih- bukan jodoh Oh, kita. Namanya kita kan jiwa wanita, anggap bukan jodoh ya. Oke. Ini buat kalian bertiga nih, buat Rosa, Angel, Sri. Kalian pernah enggak kepikiran untuk menikah sesama jenis? Karena di Indonesia enggak mungkin bisa kan, enggak mungkin untuk keluar. Pernah enggak kepikiran untuk memiliki seorang kekasih itu sepenuhnya? Pernah enggak kepikiran? Nggak seperti itu? pernah berpikiran kayak gitu. Ya, Cuma kalau kita sekedar sih nggak sayang pernah gitu aja. berpikiran bilang mau Karena- nikah sesama jenis. Kalau misalnya jalan bareng sama dia atau suka sama dia ya ada, tapi Kalau menikah berteman kita- cewek ya suka banget. Oh gitu. karena ini kan apa sih, kita kan di muslim semua kan, beda di luar sana kan bukan muslim, jadi kita menghargai lah muslim gitu. Nah, jadi sesama jenis itu memang dihalang, tapi Oke. dia namanya perasaan sih mau diapa. Jadi ini bukan kemauan kalian, bukan maksudnya itu bukan apa namanya ya, bukan pilihan gitu. Nah, jadi ini sebuah sudah tumbuh di dalam hati kalian. Jadi kalian tuh nggak bisa untuk menolak. Jadi ini bukan kemauan kalian sebenarnya ya. Jadi itu semua bawaannya dari sananya. Jadi mungkin buat teman-teman atau pemirsa dimanapun kalian berada, mungkin pandangan kita tentang waria itu seperti apa, mungkin mereka ini sebetulnya tidak lebih bahasanya tuh tidak ada pilihan, karena jiwa mereka itu sudah ada jiwa-jiwa wanita. Jadi mereka ini hanya ya seperti yang kita bilang, kita anggap mereka itu tidak sekotor yang kalian pikirkan. Kalau seperti misalnya itu. kita juga misalnya normal kan, ngapain juga kita ndak nikah sama cewek kan, kasih keturunan sama orang tua cucu kayak gitu. Siapa sih yang ndak mau kayak gitu kan, bahagia orang tua. Tapi namanya perasaan kita dalam hati nurani kita memang kayak perasaan perempuannya, mau diapa? Betul. Itu susah juga sih ngerubahnya, tapi mudah-mudahan Dekatin mic-nya.
Tapi mudah-mudahan kan Tuhan yang Maha Kuasa bisa merubah semua itu ya, kita siap juga. Kapan dikasihnya mau berubah ya sudah. Berubah. Oke. Untuk saya tanya mungkin kalau memang ini salah pertanyaannya maaf, tapi ini saya juga namanya juga kita bertanya. Oke, buat kalian bertiga untuk agama ini agama sensitif sekali nih bahasanya. Untuk agama kalian ini agama apa sih yang kalian? Aku Muslim. Aku Muslim ya gitu ya. Oke pemirsa, ini kita wawancara sama mereka ini bukan bermaksud menyudutkan satu komunitas atau apa bukan. Ini hanya kita untuk mengulik tentang mereka. Jadi bukan bermaksud juga saya menanyakan tentang apa tadi namanya agamanya mereka, bukan juga bermaksud menjadikan satu agama. Saya juga Muslim, jadi saya pengen tahu aja mereka seperti apa. Tapi baiknya mereka itu juga terbuka suatu saat mereka pengen juga berubah menjadi laki-laki normal. Itu sih, mudah-mudahan aja Allah memberikan mukjizat lah. Amin. Buat mereka bertiga untuk kembali kehidupan selayaknya mereka sebagai laki-laki seperti itu ya. Oke. Mungkin saya mau nanya lagi nih. Pertanyaan saya ini lanjut sini soalnya saya kayak apa ya? Kepoin terus kali terus. Kepo betul pokoknya karena saya kan adalah seorang dance juga gitu kan, otomatis di dance itu ada juga laki-laki yang kemayu seperti itu. Jadi tidak sedikit banyaknya saya juga berteman sama mereka, jadi tahulah. Jadi saya pengen tahu gitu nah kehidupan mereka seperti apa, seperti itu kan. Nah, kebetulan kesempatan hari ini saya mau narasumbernya adalah kalian. Jadi ya itu saya kepoin betul-betul, saya cari tahu tentang kalian. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pernah enggak orang tua kalian ini ngomong atau pengen kalian tuh berubah menjadi laki-laki untuk nikah sama wanita? Secara langsung ngomongnya pernah nggak sebagai orang tua? Sampai saat ini sih kalau orang tua aku nggak pernah. Kalau orang tua nggak pernah, selagi aku nyaman lakukan. Jadi gitu. Tapi nggak pernah ada omongan di orang tua kalau kalian ini harus kalian bisa nanti suatu saat kalian nikah, pernah ya gitu ya? Nggak pernah. Gitu. Jadi dibebaskan kalian memilih untuk kehidupan kalian ya. Tapi ya intinya kalian tuh pengen seperti itu, pengen berubah, cuman menunggu aja, mungkin mudah-mudahan aja. Saya sih berharap kalian kembali ke kodratnya. Amin. Oke pemirsa. Untuk wawancara hari ini mungkin kita sedikit banyak yang nggak bisa disensor. Jadi sebelum ini berakhir saya mungkin sebelumnya selalu meminta maaf buat pemirsa yang lagi nonton, yang ada menyaksikan live di ruang obrol ini. Jadi maafkan kami. Jadi gini, oke. Kata-kata yang salah, maafkan kami. Jadi bukan bermaksud ya macam-macam. Kami hanya ingin mengulik tentang mereka. Jadi oke. Pertanyaan selanjutnya buat kalian bertiga lagi, oke? Kalian otomatis punya pasangan kan seperti tadi kan? Kalian berteman sama cowok, adanya pas teman cowok kan? Ada nggak juga pasangan kalian tuh ngerasa cemburu atau gimana? Terus juga kalian sebaliknya pasangan kalian itu cemburu dengan kalian berteman sama teman perempuan atau seperti apa? Pernah nggak rasa cemburu tuh ada di pasangan kalian masing-masing atau di kalian? Ada. Aku sih pasanganku kan, aku potong rambut. Ya. Kalau aku terlalu lebay potong rambut sama yang aku potong itu, cowok pastinya ya. Dia liatin aku, pasti dia negur secara langsung sih. Nanti orang itu selesai aku potong, baru pergilah orang itu, baru aku dikasih tahu, kok kamu kayak gini, lebay betul, sok cantik betul. Dia nggak langsung ngomong Nggak ke langsung depan ngomong kita, nanti kita berdua. Oh gitu. Tapi cemburunya tuh nggak kelihatan. Aku aja dulu sempat memar muka aku loh, gara-gara aku facial orang kan. Tapi aku berlebihan juga sih, maksudnya sok cantik apa gimana gitu. Pernah facial dipukul orang. kan? Iya sampai iya mataku ini Iya memar loh. pernah dipukul sampai pernah KDRT ya?
Tapi itu bikin aku lucu kalau aja di- sih, habis bikin dikasih lucu gitu kan, aja. habis dikasih memer-memer muka ke bibirku apa Disayang udah, lagi. itu. Sayang lah, Enggak, aku senangnya tuh ke makin salon manja. ke salon-salon temanku tuh ngomong pamer aku dia. nah habis dipukul nah pamer gitu. Jadi ada rasa Arat itu. kayak bangga gitu ya kalau Iya. kalian ini habis di KDRT sama pasangannya, Misalnya- kalian bangga sama cerita sama. Misalnya Rosa bilang, ih kamu perempuan banget bodoh dipukul suami. Dia bilang, iya bodoh ini sampai memar. Hidup kami lucu loh, jadi kayak drama-drama gitu makanya. Kayak drama de Korea. Iya, beneran. Kalau kita dipukul itu karena bibir benar, pecah. banyak Itu lucunya. malah minta tambah aja loh. Cok, masih kurang ini coba gitu. Kasih apa lagi itu nah. Jadi kalau dipukul tuh dipamer sudah ya. Iya, telepon semua teman-teman video call. Dia video Aku call. lo habis dipukul baru ini nah. Ih gara-gara apa beb? Bilang aku lo kata Imam itu jalan sama ini tapi kurang itu dipukul kayak ini tapi kurang le. Masa mau ditambah lagi? Pecah aja sedikit bibirku le maunya tuh mataku dikasih merah sampai bengkak gitu nah. Enggak. Dia merasa disayang kalau digituin. Aku sih kalau Aku dipukul enggak. berdua aja nggak senang, tapi kalau dilihat orang pun dipukul aku malah ya pas tambah lagi nah. Tambah lagi gitu kan. Paling senang itu nah kalau kita dipukul kayak merasa perempuan banget gitu. Aku rasanya. lebih senang dipukul kalau di depan temanku. Iya, tapi kalau kita ada di kamar dalam kamar aja, ih, sakitnya bodoh. Iya, sudah bodoh sakit gitu kan. Tapi kalau di Tapi depan kalau ada teman. temanku itu nah biar aku diinjak batang Tapi leher. kalau di injak depan orang aja tua gitu, enggak nah. boleh. Karena teman-teman ini nantinya ngomong lagi sama teman lain, tadi baru di depan mataku baru dipukul-pukul itu ini jadi iya kah? Ih perempuannya, lakinya siapa sih kayak gitu? Ini. Jadi aku tuh kalau dipukul itu alasan pakai masker, kalau motong rambut, jadi orang iya jadi orang bilang kenapa kamu pakai masker? Kan dulu masih belum ada kalau orang kayak gini kan. Karena dikasih Kenapa sedo kan. Kenapa kamu sering kayak gini nah. Aku habis dipukul suamiku le kayak gitu. Kita kan ceritanya kalau sama cowok kan pasangan itu kita itu anggap suami lagi gitu, nah ceritanya bukan lagi bilang cowokku le gitu. Nah, kita bilang suamiku le kayak gitu ngomong kayak gitu bahasa gaulnya kayak gitu sih. Mana suamimu? Enggak ada bilang mana pasanganmu enggak kan. Jadi kita tuh bahasa gaulnya tuh mana suamimu? Oh dia jalan. Tapi kalau soal dipamerin enggak. Dipamerin sama orang. Jadi cuma untuk kalian-kalian aja sih kita Kalian gitu ya. kami aja. Biasanya kalau orang lain Kalau itu kemesraan asal- bahagia nggak dipamerin sama orang, kita juga Kecuali tahu. kalau kita sudah diinjek-injek baru dipamer. Aku habis diinjek-injek ini mataku. Kayak gini, baru kita main pamer-pamer. Kalau masalah percintaan bilang mesra-mesra. Iya, ngapain kita malu juga. Aku lebih lucu lagi waktu di Sulawesi kan. Pasangan Kalau di aku sini enggak. dia kan pulang dari minum. Mabuk nih ceritanya iya, ya? mabuk. Aku juga dari. Jadi pas aku pulang dibonceng lah sama temanku kan, tapi teman cowok. Oke. Sampai di rumah di mana aku dipukul depan orang tua aku. Di depan orang tua. Iya. Dia bilang Kayu Cina itu habis patah-patah ya menurut saya. Jadi lebih lebih keluar aura kewanitaannya kalau dipukul gitu ya. Iya, sok cantik Kalem. banget gitu. Heeh. Biasa tuh biu. Sejak mata kapan di kamu sini, pacaran? gitu. Biasa di Sejak- bibir tidak. Oke, pertanyaan ini ya. Sejak kapan sih kalian mulai mulai punya pasangan pastinya kan atau sudah dari awal kalian sudah punya jiwa-jiwa ini pasti dari kecil ya? Desa lontar dong. Paling dari kecil sudah punya jiwa kewanitaannya pasti. Nah, kalian untuk memberanikan mencari pasangan itu sejak kapan? Aku jujur ya cinta monyet sih masih SD. SD sudah ya? Sudah jatuh cinta sama sesama jenis. Oke. Pandang pertama. Kalau aku Monyet itu. masuk sekolah juga tapi nggak berani ungkapin kan. Jadi suka sesama Suka. teman sekolah cuma enggak berani diungkapin. Iya. Terus kalau aku umur 13. 13. Bawa 13 umur. Gue di bawah umur saya. Kamu SD kan? Kalau aku sudah ke SMP sudah. Ceritanya kamu sudah datang bulan. Tapi ngeri kalau awal kena cinta ya. Heeh. Maupun Biasa jauh kan? jalan kaki loh. Jalan kaki rete Iya. anu ya. Tapi asik. aku ya. biasa di Kita nggak mau Asik keluar juga. rumah itu kalau nggak bermakeup, harus bermakeup. Dulu peminim kami. Pemimpin. Jadi dulu tuh kalian pakai style perempuan ya? Iya be, banyak cewek kalah Jadi, dengan style Selama kita kami. baju begini enak loh. Dulu kan bangun tidur cari Makeup. rambut, cari BH di mana? Iya cari BH di mana? BH aku tadi malam aku lempar Kalau ya kayak sekarang gitu. kan Sekarang enggak, tinggal pakai apa gitu ya baju kaos kayak gitu sudah. Cari- Kali itu dulu, BH aku dulu di belakang susah. malah lebih nyaman ke gini-gini yang lo simple Iya. banget. Dan juga ini untuk kalian yang untuk masukan juga buat kalian yang kita ini sebagai
yang kita kenal gitu kan. Untuk style kalian seperti ini mungkin masyarakat di luar sana mungkin lebih melihat lebih menghargai lah ketimbang yang waria yang menggunakan pakaian wanita, mungkin lebih banyak cemoohannya seperti itu. Mungkin nih kalian ini 3 orang yang saya tahu, yang kayak saya kenal yang style kalian yang oke sebagai waria. Nah ini pertanyaan selanjutnya, kalian di Sangatta ini waria punya komunitas nggak sebagai di waria ini atau perkumpulan kalian ada gitu? Kalau dulu ada. Kalau dulu ada, sekarang nggak ada lagi. Jadi bubar Dulu gitu ya? tiap minggu tuh ada pengajian juga. Hah, ada pengajian? Iya. Setiap malam itu Jumat. kayak arisan kan di waktu itu salon siapa lagi seminggu nanti gitu. Nah jadi kita ngaji kayak salon akan pengajian malam ini. Itu di lock lagi, ini minggu nanti depan ini siapa, salon siapa di tempat ngaji lagi. Itu sesuai. Jadi kalau pengajian itu kalian mengundang ustadz atau ustazah atau gimana? Atau kalian Ustaz ya. ustazah. Jadi kalian mengadakan pengajian di situ, terus itu memanggil ustazah. Iya. Terus nah dengan kalian sebagai waria, style kalian seperti pada saat pengajian itu menggunakan ini pertanyaan ini kepo nih. Pakaian koko sebagai laki-laki atau Ya sebagai laki-laki. Iya, pakaian koko. Oke, itu sisi baiknya kita apresiasi mereka untuk masalah agama. Kami tahu juga. Mereka tahu posisinya mereka. Iya, yang panjang rambutnya tuh diikat, Pakai kopiah peci gitu ya. Nah. Oke, bagus. Jadi buat mungkin kedepannya suatu saat nanti insya Allah lah mereka bakal berubah karena dari ceritanya mereka sudah pernah mengadakan pengajian gitu-gitu dengan menggunakan style laki-laki, yang berarti mereka masih punya jiwa kelelakiannya lah, bukan jiwa kewanitaannya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang nonton di rumah ya, jadi ayolah kita saling menghargain, bukan hanya yang ada duitnya kita hargai, yang gagah, yang cantik. Jadi teman-teman seperti ini kita juga hargain karena mereka juga manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Buat teman-teman Sri, Angel dan Rosa, terima kasih telah mau datang di sini untuk menceritakan kisah hidupnya, perjalanan seperti menjadi waria itu seperti apa, sisi baik dari kalian, terus itu perubahan kalian nanti suatu saat seperti apa. Terima kasih kalian telah datang di Ruang Ngobrol. Next, jangan kapok kalau seandainya saya undang kembali ke sini dengan tema-tema yang lain. Ya boleh. Jadi semoga usaha kalian tambah lancar, salonnya rame. Terus itu banyak yang datang setelah ini, mudah-mudahan. Dan juga buat pemirsa atau teman-teman di rumah yang punya produk, yang punya yang pengen di di endorse, jadi sponsor di sini bisa ke salon mereka juga nih bertiga. Tapi lebih anunya kalau kalian pengen di endorse di Ruang Mimpi, di Ruang Ngobrol, khususnya di acara saya Kepoin kalian bisa langsung hubungin mungkin ke Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta atau juga di Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta. Kalian bisa hubungin produsernya langsung lah, bahasanya seperti pemirsa. Nah, ini ada pertanyaan terlintas di pikiran saya sedikit karena siap mau bikin pertanyaan ke mereka. Saya selalu habis, nanti ketawa lagi, nanti muncul lagi. Nah ini tadi sebetulnya dia mau nutup, cuma karena ada pertanyaan terlintas, saya kepo lagi nih sama mereka. Oke. Nah, pernah nggak kalian ini rebutan pasangan nih? Kalau aku sih nggak pernah. Kalau aku nggak pernah. Kecuali kalau misalnya aku Dia diganggu putus, kita nyaman sama orang itu baru. Tapi itu. kadang juga nggak ada rasa sih mau rebut teman sendiri karena gimana rasanya jadi Iya, kalau jadi kita dia. sih kalau sudah tahu bilang pacar dia kan, kita nggak mau ganggu karena kita tuh tahu pengorbanan dia itu gimana. Berteman aja. Tapi misal mau ganggu enggak. Tapi kalau belum kita itu belum pacarnya teman kita loh, kita ya
Tapi kalau berusaha. kami beda Siapa loh, yang kalau bisa giliran dipilih? putus nggak mau balikan lagi. Oh gitu. Jadi kalau Nggak ada sudah gang- tersakiti Nggak mau sudah. balikan lagi. dibuang kayak sampah. Jadi itu kita itu Kami semua tuh sekali nggak ada yang mau putus, ya bilang putus. ambil mantan kembali enggak. Enggak. Karena mau ngapain mau ambil sampah kembali? Kalau cewek kan biasa balikan kan, kalau kami nggak mau. Mau balikan. Jadi kalau sudah putus ya putus. Ambil adik aja sih. Paling kalau kita dekat itu kayak berteman aja. Karena di mana-mana Pak mantan kami nggak mau Kita lepas sih dari nggak mau juga kami. benci dia atau apa. Kita Jadi betul. dia- Ya, Dianggap teman jadi aja, teman. anggap teman Tapi aja. kalau Masa dia lalu mau- dilupakan. bisa datang ke salonnya datang aja, tapi enggak kayak dulunya lagi kan. Kita sih nggak pernah merebut, tapi biasa kita yang direbut ya. Iya. Tapi aku sekarang mau ngeri kalau direbut ambil parang deh. Tapi enggak ada untungnya Iya. buat jadi pelakor beneran. Banyak loh teman-teman Apapun cewek itu kan, disembunyi itu teman-teman ketahuan. cewek itu nah biasa nongkrong di salon, dia tahu tuh nah, cowok aku kan suami aku ceritanya gitu nah, tapi ujungnya tuh rebut juga dari belakang gitu. Ambil Teman-teman kamparan. juga. Enggak, kalau aku sih kalau teman cewekku aja sih enggak apa-apa, Angel. Pacaran aja sama dia, yang penting aku enggak ada hubungan juga sama dia enggak apa. Mau dia apa kan? Nah, untuk kalian bertiga nih, kalian pastinya punya pasangan masing-masing kan? Terus pernah nggak pasangan si Angel dekat pernah ngomong pernah ada rasa cemburu pasangannya dekat sama ini sekedar ngomong gitu, pernah rasa cemburu nggak? Ada rasa cemburu Kalau nggak? aku pernah. bertiga enggak Oh, bertiga. pernah ada Nggak rasa pernah, kalau cemburu. ini aku bertiga, tapi kalau waria lain aku Kalau yang lain cemburu, Pak, aku nggak mau. pasti kita bertanya-tanya. Kalau kan. teman-teman akrab kami kan bertiga selalu sama. Kalau dia dibonceng, Iya enggak. dibonceng sama Dia juga aku dibonceng sama dia, enggak. Angel, aku enggak ada Dekat, juga dekat, rasa dekat, dekat. enggak ada rasa-rasa kayak ih aku jatuh cinta sama cowoknya Angel nah kayak gini enggak, karena kita tuh bercanda aja kayak ini. Kamu dari mana tadi kayak gitu-gitu aja. Nanti kita ngomong lagi ke Angel. Angel aku tadi ngomong kayak gini loh, cowok menjadi kita tuh harus saling berbagi cerita apa kamu tadi sama cowokku gitu nah jadi kita tanya. Jadi saling terbuka ya. Jadi salah pahamnya itu enggak ada. Enggak tahu kalau ujungnya lain-lain kan karena kita Tapi kan, kalau ke salon-salon lain kami marah. Yang gitu. bukan teman kami. kayak gitu sih kalau sudah jadi pasangan kita, misalnya Kak Anto kan jadi cowokku. Iya, otomatis itu Kak Anto itu enggak boleh loh ke salonnya Rosa lagi. Nggak boleh Oh, ke salon lagi. Jadi nggak boleh ke salon. Enggak boleh ke sana lagi. Bisa injak tapi kamu sama Oh, seri. Bisa jadi bisa bisa aja pribadi kalau nih. aku suruh apa ke sana apa ngambil di tempatnya Rosa Iya. baru, tapi kalau mau nongkrong di tempatnya Rosa enggak, karena Tapi cemburu ada. cowoknya nggak mau nongkrong loh. Dia nggak mau memang nongkrong kan masing-masing. Kan pikiran kita, salonku ada kenapa kamu ke salon seri? Oh. Kayak gitu. Tapi kan mungkin sebagai teman gitu kan mereka masih mau jalan-jalan ke situ atau mungkin pacarnya si Rosa pengen berteman sama pacarnya si Sri, mungkin mereka mau datang ke situ. Iya kalau gitu enggak apa-apa. Oh, gitu. Misalnya Tapi teman mereka Rosa tahu ceweknya kan, juga. Tapi dia tunggu Dia juga tahu juga kita- perasaan kami, jadi dia nggak mau. Tunggu juga ngobrol kita kayak gitu. datang ke sama bareng lah sama ke sana. gitu. gitu. Seru maksudnya. loh kehidupan kami. Kalau dia Iya, sendiri aja seru ke sana. banget, seru banget ya. Kalian nih punya ceritanya tuh, cerita ke sisi wanitanya dapat, cerita ke sisi laki-lakinya dapat gitu ya. Oke. Kan? Oke, buat pemirsa, buat penonton, buat penonton yang di rumah yang pengen bertanya, mungkin bisa komen di Facebook atau di Instagramnya, atau setelah ini nih, kalian bisa komen, kasih pertanyaan apa kekurangan dari kami, tayangan kami, podcast kami pada sore hari ini. Mungkin kalian bisa kasih masukan kepada saya pribadi atau juga ke ruang ngobrol tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi ya. Enggak apa-apa juga misalnya penonton penasaran kan mau diundang lagi nanti kembali untuk Oke. diomongin kan bisa. Oke. nggak apa-apa. Untuk disambung lagi kan. Bisa juga, kayaknya kalau penonton pengen mereka bertiga diundang Yang lagi kalau lagi galau kan lihat kami ini pasti ketawa loh. dengan temanya yang berbeda, mungkin kami bisa undang lagi mereka nanti. Kita siap kok, selalu ada waktu. Enggak, siapa tahu kita kan setelan cewek kayak cowok kayak Ah, gini. bisa jadi cewek. Misalnya minta setelan cewek lagi supaya Cewek. dia lihat kita nanti Iya, di mana. iya. Loh, oh berarti ini yang kemarin setelan cowok ini. Ya bisa kok. Oh, bisa. Jadi kalau teman-teman di rumah pengen tahu mereka ini seperti apa, mungkin ada Instagram atau Facebooknya, mungkin kalian bisa. Mungkin ada teman-teman yang pengen kepo nih sama kalian nih. Siapa sih Sri ini? Siapa sih Angel? Siapa sih Rosa ini? Mungkin kalian bisa share nama Facebook kalian atau Instagram kalian, mungkin bisa tentunya. Apa sih nama Facebook atau Nama Instagram? Facebook aku Facebook? Uta Kadir. Uta Kadir. Uta Kadir ya. Terus Nama IG aku Andi Sri Kadir. Andi Sri Kadir. Kalau aku Angel Maulana FB. Angel Maulana FB. Untuk Facebooknya. Iya, Facebook.
Terus kalau untuk Oke. Instagramnya IG-nya Angel Maulana juga. Angel Maulana. Kalau nah ini Rosa ini apa nih? Kalau aku Rosa Ceria. selalu ceria itu nama FB. Kan ceria terus kan. Rosa selalu ceria. Oke, itu nama Facebook. Sedih kan? Tapi kalau nama IG itu Rosa Grande. Rosa Grande. Rosa Grande. Oke. Nah, ini khusus untuk si Rosa. Rosa ini kan waktu main di YouTube di YouTube kan banyak nih yang melihat Rosa ini kayaknya lucu buat style, pokoknya banyak yang namanya Rosa. Ini gimana tanggapannya Rosa ini? Selama bermain di YouTube banyak yang positifnya lah yang komen tentang Rosa. Lucunya. Karena lucunya itu nah. Gimana tanggapannya? Tanggapanmu gimana? Kalau merasa bersyukur sih kalau misalnya ada yang komen-komen begitu kan, merasa bersyukur apalagi kalau masih ada kekurangan bisa kembali kan. Oke. Justru kita kalau ada yang Malahan komentar senang tuh, gitu nah bilang, iya. ya kok begini-begini, malahan kita berarti kekurangan kita di sini. situ. Jadi nanti Berarti episode selanjutnya kalian nih lebih menerima saran ya. Iya. Kekurangan kalian itu menjadi satu kita ndak perlu loh dipuji. Kita itu malah Lebih- kayak ini kok jelek, kayak di sini jelek. Jadi betul. kita tuh berarti di sini jelek. Kita nanti bagusin di sini kayak gitu. Oke. Pelajaran semua itu. Oke, kalian ini selain juga usaha salon pastinya kan, bisa nggak kalian itu panggil ke rumah untuk ibu-ibu nih pengen Rosa atau Sri atau Angel datang ke rumah dong untuk kerimbat atau smoothing rambut, bisa nggak seperti itu? bisa. Bisa. Jadi terima apa sih juga. bahasanya trillion apa sih namanya itu kalau kita dipanggil ke rumah? Kalau untuk itulah pokoknya. Kalau aku sih bisa karena sering juga ke rumah orang, misalnya ada anak kecilnya kan nggak bisa ke salon, dipotong rambut pengen iya. gitu. Jadi Karena dia lebih suka curhat sama ibu-ibu. Jadi tinggal kasih bilang jam sekian kan, sudah kesana. Ini ada lagi. memang. oke. Tapi malah senang loh kalau misalnya ada anak kecilnya dia balik kita ke rumahnya kan, dapat kita kesana lagi. Aku sih kalau ada anak kecilnya mau kususui. Kalau sementara aku catat mamanya baru nangis kan, tante sini aku yang nyusuin tante. Kayak gitu. Mau disusuin ya. Nah, aku lebih senang lah sama anak kecil itu nah, senang banget. Oke pemirsa, kalian apa namanya itu tolong beri masukan buat acara kami selanjutnya untuk minggu depan. Kasih komen di bawah Komennya biar panggil itu lagi. positifnya, kekurangannya di mana, terus tuh Komennya tolong panggil kita masing-masing lagi. buat ruang mimpi, khususnya ruang obrol, khususnya juga acara saya kepoin terus itu juga kasih masukan siapa sih yang harus kepoin minggu depan selain mereka ini yang centes ini. Mungkin yang lebih asik siapa gitu lah. Jadi ada referensi untuk minggu depan yang saya akan kulik mereka, kehidupan mereka atau usaha mereka atau apapun. Jadi seperti itu. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, saya ingatkan lagi, apabila kalian ingin memasukkan produknya ke ruang obrol atau ruang mimpi khususnya di acara saya, bisa kalian hubungin ke Facebooknya Ruang Mimpi Indo Sangatta atau Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta. Jadi kalian bisa endorse ke sini ataupun juga kalian mau diundang ke sini bisa chat ke langsung produsernya lah. Oke pemirsa. Oke. Buat teman-teman Angel, Sri dan Rosa, terima kasih lagi saya ucapkan telah mau datang ke sini untuk diundang, saya kulik sedikit, paling tidak itu ada sudah pemasukannya, dan juga mungkin buat teman-teman di rumah pandangannya tentang mereka para waria di Sangatta mungkin sudah mulai tahu seperti apa, tidak sejelek yang kalian pikirkan selama ini gitu nah. Buat para pemirsa, mohon maaf apabila tayangan hari ini narasumber hari ini mungkin kalian apa tuh diundang, saya mohon maaf karena inilah kita juga sebagai manusia pengen tahu kehidupan mereka. Jadi selain kita undang wanita-wanita cantik, juga pria-pria ganteng, jadi kita ambil yang setengah-setengah seperti ini, oke? Cantik ya, sudah ganteng ya. Oke, buat Angel, buat Sri dan Rosa, terima kasih ya Terima kasih. sudah datang hari ini. Walaupun kalian telat tadi, kemana kalian telat?
Pasang gigi dia. Oke, terima kasih. Ini berdua. Ini loh lama sekali. Kelahi lagi. Oke, Kalau aku pemirsa. kan bersuami dulu baru keluar. Suami. Oke, pemirsa ya. Sampai ketemu minggu depan di ruang obrol bersama Brandon Anto. Saya adalah host paling tampan, paling keren, paling kece. Pokoknya semuanya saya adalah host yang paling yang ada di Sangatta ini. Saya nomor 1. Nggak ada host sekeren saya. Oke pemirsa. Jadi kalian jangan pernah saksikan terus acara saya kepoin Jadi minggu depan siapa yang saya kepoin, kalian pasti penasaran kan dengan yang saya kepoin siapa. Jadi mungkin terima kasih telah menyaksikan acara Ruang Obrol pada hari ini dengan narasumber yang keren-keren abis. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.